Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan jajanan yang gak habis dimakan oleh waktu. Tentunya kalian semua juga udah tahu onde-onde, tapi kali ini onde-ondenya sangat berbeda. Kita menggunakan wangi pandan, warnanya pun juga hijau ya, terlihat hijau. Dijamin kalian tidak akan gagal, meletus, melenyok, atau apapun itu bila mengikuti resep Mama Eji sampai selesai, karena banyak sekali tips-tipsnya dalam pengolahan onde-onde ini. Terlihat mudah, simple, tapi kalau nggak tahu triknya juga nggak bakalan sukses. Nah, onde-onde ini rasanya kenyal, lembut, dan sangat legit karena kita menggunakan isian dari kacang merah. Dan ternyata dari semua keberhasilan, hanya satu kegagalan Mama Eji, yaitu tidak mengetahui berapa banyak biji wijen yang ada pada permukaan onde-onde ini. Tolong dibantu ya. Oke deh, langsung aja kita menuju ke resepnya, ada di dalam video. Monggo disimak ya. Pertama kita akan buat isian kacangnya dulu. Ini kacang merah yang udah dikukus atau direbus, gula pasir, kemudian gula jawa. Dengan menggunakan tambahan gula jawa ini rasanya lebih legit. Nah, ini yang udah di blender atau dihaluskan akan kita masak. Tuangkan gula pasirnya, pasta kacang merah, masukkan juga gula merah atau gula jawanya, lalu tambahkan dengan sedikit vanili atau secukupnya aja. Nah, ini udah tercampur. Akan kita masak dulu dengan api yang sedang. Tambahkan sedikit garam dan terus diaduk ya. Jangan ditinggal, nanti gosong. Nah, terus diaduk sampai airnya itu mengering dan kacang ini jadi mengental seperti ini. Bentuknya seperti dodol. Nah, setelah ini kita tuang dulu ke wadah lain agar cepat dingin, karena setelah ini nanti akan kita bulat-bulatkan. Nah, sementara kita menunggu dingin, siapkan bahan untuk kulitnya. Ini tepung beras dan tepung ketan, gula pasir, itu pasta pandan, wijen, garam, ya itu aja. Nah, pertama kita, oh iya satu lagi, ini santan. Santannya akan kita hangatkan terlebih dahulu. Campurkan gula ke dalam santan. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Di sini sepertinya untuk hasil akhir Mama Eji terlalu sedikit ya. Kasih pasta pandannya. Oh ya, tambahkan garam biar rasanya lebih gurih. Nah, padahal kan kalau dilihat seperti ini udah terang sekali. Tuh, hijaunya sangat terang ya, tapi ternyata ketika dicampur dengan tepung warnanya agak redup, jadi nanti kalian bisa tambahkan agak lebih banyak lagi agar warna hijaunya nanti lebih terang. Nah, setelah ini hangat, kita diamkan dulu. Kita akan beralih ke pembuatan isian. Ini sudah mulai agak dingin, saatnya kita membulat-bulatkan. Jadi untuk besarnya juga sesuai selera, tapi di sini Mama Eji ya lumayan agak besar. Kita bulatkan, ini tangannya udah bersih loh ya. Di rounding, di sini kurang lebih Mama Eji buat 12 bulatan,
Nanti kalau masih ada sisanya bisa kalian simpan di freezer. Jadi sewaktu-waktu ingin buat onde-onde tinggal buat kulitnya. Lanjut kita kembali ke santan yang udah hangat-hangat kuku ya. Nah, kita akan buat adonan kulit, tepung beras dan tepung ketan putihnya akan kita campurkan. Nah, ini udah hangat santannya. Tuh warnanya sebenarnya hijaunya udah ngejreng banget ya, tapi ternyata tuh masih kurang. Jadi nanti kalian bisa lebih tambahkan pasta pandannya lagi. Masukkan tepung ke dalam bowl, tepung beras dan tepung ketan putihnya. Nah, untuk cairan santan tadi Mama Iji hanya sebanyak 200 ml. Karena apa? Nanti sayang kalau terlalu berlebihan, pasti nggak kepake kan santannya. Jadi 200 ml dulu, pastinya ini kita akan pakai semua karena cairannya masih kurang. Jadi nanti kekurangan cairan kita tambahkan dengan air putih hangat sebanyak 50-100 ml nanti yang akan kita gunakan. Jadi tergantung lagi dari kelembapan tepung kalian masing-masing, karena masing-masing tepung itu pasti berbeda-beda. Nanti dalam penambahan 50-100 ini secara bertahap, tuangkan dulu 50. Kalau 50 masih keras atau belum tercampur, tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Nah, ini kurang lebih ternyata Mama Iji menambahkan sebanyak 100 ml. Jadi totalnya kita gunakan 300. Nah, seperti ini adonannya lembut, tidak terlalu lunak ataupun terlalu kering. Jadi bisa dipulung seperti ini ya. Sekarang akan kita bentuk. Di sini Mama Iji buat ukurannya besar biar cepat selesai. Sebenarnya untuk satu adonan ini bisa didapatkan 20 onde-onde, tapi di sini Mama Iji mendapatkan 10 apa 11 ya, lupa tadi. Nah, ini akan lebih mudah bila kita ambil sebagian kemudian panjangkan lalu kita bagi menjadi 3 bagian, atau kalau kalian menggunakan timbangan kurang lebih 30 gram. Bulatkan lalu dipipihkan, kemudian masukkan isiannya, rapatkan kembali, dikepel juga bisa ya. Setelah dikepel, dirapatkan, dikepel, lalu dironding sampai semua permukaannya tertutup, tidak ada retak atau berlubang. Kembali dironding seperti ini, tuh besar kan? Kita letakkan dulu, kemudian lanjutkan. Nah, ini nih sepertinya kurang, bisa ditambahkan sedikit seperti itu. Rounding, pipihkan, masukkan isian, ditutup rapat. Nah, sambil dikepal seperti itu, jadi bagian bawahnya juga otomatis tertutup. Haluskan. Seperti ini. Begitu juga dengan sisanya. Nah, ini udah sebagian, sekarang sisanya juga kita bagi-bagi lagi. Kalau ada yang kurang ditambah, yang kelebihan dikurangin. Seperti itu. Nah, tadi termasuk tips ya. Jadi merondingnya itu harus sampai tertutup rapat, tips yang pertama.
agar nggak meletus. Itu salah satu penyebabnya. Nah, sekarang waktunya kita mencelupkan, melabuhkan ke dalam biji wijen. Tips yang kedua, agar biji wijennya tidak tercecer atau terlepas, kita siapkan air putih. Di sini air putih biasa, mateng sih. Nah, kita celupkan dulu sebentar aja, hanya sampai basah. Airnya jangan sampai terbawa. Kemudian masukkan ke dalam biji wijen, lumuri dan kembali kita padatkan seperti itu. Dironding lagi agar biji wijennya lebih melekat. Ini adalah tips yang kedua, dijamin minyaknya tidak akan terkotori oleh biji wijen. Semuanya melekat dengan rapat. Salah satunya juga yang mengakibatkan meledus itu bila kulit pada onde-onde itu tidak tertutup rapat, tidak tertutup oleh biji wijen atau tidak tertutup rapat oleh adonannya. Ini udah mantep banget ya bulatannya. Nah, kita siapkan minyak agak banyak karena harus terendam. Setelah minyak hangat, masukkan onde-onde, tapi apinya kecil aja. Di sini Mama Eji menggunakan api yang kecil agar matangnya itu merata sampai ke dalam. Nah, setelah kira-kira tuh udah mengembang ya, terlihat busa-busa atau riak-riak minyak yang udah menghangat, lebih hangat lagi. Tapi apinya kecil aja, sambil terus diaduk-aduk agar matangnya merata. Ini onde-ondenya udah semakin mengembang dan udah mulai berubah warna. Sepertinya udah matang dan siap kita angkat. Nah, untuk warnanya ada juga tuh yang suka yang agak kecoklatan atau kuning keemasan, itu sesuai selera aja. Setelah ini kita tiriskan minyak sambil digoyang-goyang seperti itu tuh. Nah, agar bentuknya tetap membulat sampai dia dingin nanti. Jadi ditiriskannya itu masih kita goncang-goncang dulu. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu lagi dari tips dari sekian tips yang sudah Mama Eji berikan. Ini dia hasilnya. Udah jadi, warna hijaunya kurang ngejreng ya. Ini nih yang Mama Eji bilang tadi, tuh terlihat bagian dalamnya rasa kacang yang sangat legit, serta onde-ondenya ini sangat lembut dan kenyal. Sampai sudah kita di penghujung, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, komentar, serta share. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.